Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Masyarul muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Yaqulu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diizinkan untuk sholat subuh berjamaah. Maka tidak ada kata lain kecuali bersyukur, baik dengan lisan atau dengan hati. Yang syukur itu mudah-mudahan menambah kedekatan kita, menambah bentuk syukur lain yang akan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuk nikmat lain yang akan dilimpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa kabar gembira berupa dimasukkannya ke dalam surga orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan dimasukkannya ke dalam neraka orang-orang yang membangkang. Mudah-mudahan kita terus menjadi pengikut beliau sampai hari kiamat kelak. Salawat dan salam semoga juga tercurah buat keluarga beliau, buat para sahabat beliau, kemudian para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan tentunya siapa saja yang terus tegak melaksanakan Islam sampai hari kiamat kelak. Jemaah yang berbahagia, kita hari ini sampai kepada pasal ke-31, yaitu tentang syaitan yang menakut-nakuti pengikutnya dari kalangan orang-orang musyrik. Dari bab ini juga kita dapatkan yang namanya khauf. Di dalam kitab tauhid ini ada dua buah ayat dan dua buah hadis. Yang pertama adalah surat Ali Imran ayat 175. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin.
Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakutimu dengan kawan-kawanmu orang-orang musyrik. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang beriman. Ayat Al-Imran 175. Yang kedua, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa qama sholata wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Hanya yang memamurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Surat At-Taubah ayat 18. Surat berikutnya ternyata ada 3 ayat dan 1 hadis. Ayat 10 dari surah Al-Ankabut. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah fa idza udiya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'adabillah. Dan di antara manusia ada orang yang berkata, kami beriman kepada Allah. Namun apabila ia disakiti, ya, karena dia beriman kepada Allah, ia menganggap fitnah manusia itu sebagai adab Allah. Hadis yang pertama, an Abi Sa'id radhiyallahu anhu marfu'an, inna min dha'fil yaqin an turdiyan nas bisakhatillah wa an tahmaduhum ala rizqillah wa anna tadumuhum ala ma lam yu'tika Allah. Inna rizqallah la yazuruhu irsu haris wa la yaruddu karahiyatuh karih. Artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu secara marfu', sesungguhnya termasuk lemahnya keyakinan, ya, sesungguhnya termasuk lemahnya keyakinan adalah kamu membuat manusia ridho terhadap murka Allah, memuji mereka atas rezeki Allah, dan mencela mereka atas apa yang Allah tidak berikan kepadamu. Sesungguhnya rezeki Allah tidak dapat didatangkan oleh ketamakan orang yang tamak, dan tidak bisa dicegah oleh kebencian orang yang membenci. Yang terakhir, hadis kedua dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala minat tamasa ridallah bisakhatin nas radhiyallahu anhu wa radu anhu nas wa manil tamasa ridon nas bisakhatillah sakhatallahu alaihi
waskhata 'alaihin nas. Rawahu Ibnu Hibban fi Sahih. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mencari ridha Allah dengan kemurkaan manusia, maka Allah akan meridhoinya dan menjadikan manusia meridhoinya. Dan barang siapa mencari ridha manusia dengan kemurkaan Allah, maka Allah akan memurkainya dan menjadikan manusia murka kepadanya. Nah, dalam bab ini kita akan mengetahui lebih jauh tentang tafsir surat Al-Imran ayat 175, kemudian tafsir surat At-Taubah 18, kemudian tafsir surat Al-Ankabut ayat 10. Keempat, annal yaqina yad'afu wa yaqwa, bahwa keyakinan itu bisa melemah dan bisa menguat. Kelima, alamatu dha'fihi, alamat kelemahan keyakinan itu. Wa min dzalik hadhihi salasa, di antaranya ketiga perkara yang tersebut di atas. Kenam, inna ikhlasa al-khawfu lillah minal faraid, bahwa memurnikan rasa takut hanya kepada Allah termasuk kewajiban. Ya, memurnikan rasa takut hanya karena Allah termasuk kewajiban. Ketujuh, dzikru tsawabi man fa'alahu, penyebutan tentang pahala orang yang mewujudkannya. Ya. Rasa takut kepada Allah disebutkan orang yang dapat mewujudkannya, pahala yang seperti apa. Yang 8 terakhir, dzikru iqabi man tarakahu, penyebutan tentang hukuman orang yang meninggalkannya. Mudah-mudahan ini bisa kita tuntaskan pembahasannya. Yang pertama adalah syarahnya ayat 175 dari surah Al-Imran. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakutimu dengan kawan-kawannya orang musyrik. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang beriman. Ini dalam riwayat Ibnu Katsir, surat yang turun berkenaan dalam peperangan Uhud. Yang ada di sebagian tentara muslim merasa takut. Nah, Allah mengatakan rasa takut itu timbul dari syaitan yang mempengaruhi kamu. Ya. Rasa takut termasuk derajat agama yang paling mulia dan paling agung. Kita tahu takut kepada Allah itu merupakan bagian daripada
iman, ya. Lainnya adalah roja, harapan, dan cinta, mahabbah. Untuk menggapai ibadah yang maksimal, di antaranya orang punya rasa takut. Karena takut terhadap kesudahan yang buruk, takut mendapat ancaman siksaan, takut mendapatkan neraka, orang jadi beribadah. Maka disebutkan ini termasuk yang paling agung. Bahkan salah satu bentuk ibadah yang menyeluruh dan wajib diikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu ayat Al-Anbiya ayat 28 dikatakan wa hum min khasyati musyfiqun, dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Dalam ayat yang lain, yakhafuna rabbahum min fawqihim, mereka takut kepada Rabb mereka yang ada di atas mereka. Bahkan ayat lain, waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan bagi orang yang takut akan menghadapi Rabb-nya ada 2 surga. Kuncinya adalah fala takhshawun nasa wakhshawni, janganlah kamu takut kepada manusia, takutlah kepadaku. Surat Al-Maidah ayat 44. Nah, kita bahas masalah takut ini. Di dalam pembahasan paling tidak ada 3 rasa takut. Ya. 2 yang harus kita wujudkan, ya, harus benar. Yang 1 itu takut tabi'i. Takut tabi'i maksudnya kita otomatis takut kepada binatang buas. Ya. Otomatis itu. Seandainya ada binatang buas, ya, seseorang tidak pernah takut, nggak wajar. Kecuali dia mengetahui cara menaklukkannya. Pada hakikatnya rasa takut ada 3. Dikatakan di sini yang pertama khauf asirri, rasa takut yang tersembunyi. Khaufus sirri, yaitu takut kepada selain Allah berupa berhala atau taghut, yang dikhawatirkan dapat menimpakan sesuatu yang tidak diinginkan. Orang bisa takut kepada sesuatu bukan selain Allah. Misalnya dalam kesendiriannya dia merasa takut ada sesuatu yang bisa mencelakakan dia, bukan karena Allah. Nah, rasa takut ini berbahaya karena sejatinya yang memberikan madarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia memberikan atau punya sikap rasa takut karena sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala,
ini dapat menyebabkan syirik pelakunya. Seperti seseorang yang takut kepada selain Allah, takut kepada syaitan, takut kepada tagut, ya. Takut dikhawatirkan menimpa dirinya sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, diingatkan takut seperti ini berbahaya, ya. Dalam keterangannya ulama ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menerangkan dengan surat Hud ayat 54 dan 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Qala inni ushidullaha wa asyhadu anni bari'um mimma tusyrikun min dunihi faqiduni jami'an thumma la tunzirun. Kami tidak mengatakan melainkan bahwa sebagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Tuduhan kaumnya Nabi Hud. Maka Nabi Hud menjawab, sesungguhnya aku jadikan Allah sebagai saksiku, dan saksikanlah olehmu sekalian bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan diri selainnya. Sebab itu jalankanlah tipu dayamu terhadapku dan janganlah kamu beri tangguh kepadaku. Dialog, ya, yang syarat dengan memberikan keyakinan seorang nabi, sementara umatnya mengatakan mereka khawatir dan takut yang ditimpakan kepada Nabi Nuh, karena Nabi Nuh mencela Tuhan-Tuhan itu. Jadi mengatakan kaumnya, kamu bisa berbicara begini, artinya dianggap sebagai orang gila karena Tuhan kami yang menyebabkan kamu gila. Nah, itu ketakutan yang tidak ada, ya. Sebagaimana ayat yang pertama ini, ketika sahabat di perang Uhud ditakut-takuti oleh kaum musyrikin misalnya. Kaum musyrikin mengatakan dalam perang itu, kami akan mengalahkan kalian. Jumlah kami lebih banyak, persenjataan kami lebih lengkap. Nah, itu Allah mengatakan setan berbicara lewat orang-orang Quraisy menakut-nakuti umat Islam. Jadi innama dzalikum syaitan yukhawifu awliya. Itu hanyalah syaitan yang menakut-nakuti lewat pengikut-pengikutnya, orang musyrikin, menakut-nakuti kamu. Nah, begitu juga, ya, yang terjadi pada para penyembah kuburan, penyembah berhala-berhala, ya. Dalam satu riwayat banyak digambarkan seperti Nabi Yusuf, ya. Pada zaman sebelum Nabi Yusuf datang, orang pada ditakut-takuti dengan berhala itu. Kalau melanggar, apa akibatnya? Kalau tidak memberi sesajen, nanti setan itu akan marah. Ditakut-takuti oleh setan lewat perantaraan sesembahan-sembahan itu.
Nah, di mana jadi ketika berhala atau kuburan, penyembah kuburan ya mempengaruhi penyembahnya, mereka takut kepadanya dan mereka menakut-nakuti ahli tauhid. Jika ahli tauhid mengingkari penyembahan kepadanya dan memerintahkan mereka agar mengikhlaskan hanya kepada Allah. Jadi ahli tauhid menakut-nakuti seperti zaman kita sekarang lah. Ada orang yang masih punya rasa takut. Nanti gimana kalau begini? Kalau begitu gimana? Padahal misalnya yang dia putuskan itu menegaskan bahwa hanya kepada Allah diikhlaskan. Tapi ada orang-orang yang mengatakan nanti gimana kalau begini? Nah, bayangan-bayangan itu tidak jelas. Nah, maksudnya hanya perasaan yang dipengaruhi oleh syaitan. Innama dzalikum syaitan yukhawifu awliya. Nah, perasaan takut yang seperti itu ya dikatakan oleh penulis ini khauf yang bisa menafikan tauhid. Bisa menafikan tauhid, mulai dari mempengaruhi tauhid. Kalau orang beribadah kepada Allah terus masih merasa ini bagaimana, nanti bagaimana, termasuk kepada syaitan, termasuk kepada yang nyata, misalnya kepada yang tidak jelas alasannya. Misalnya seseorang jangan masuk ke perkara itulah, itu kan nanti berakibat buruk. Sementara dia mesti menentukan apakah jalan ini benar atau salah. Dia berpegang jalan benar, tetapi orang-orang di sekelilingnya menakut-nakuti. Makanya sudah saya bilang jangan berbuat begitu. Nah, itu bentuk rasa takut yang dilarang karena bisa menafikan tauhid. Jadi di sini letak pentingnya seseorang mengikhlaskan, artinya mengkhususkan hanya kepada Allah rasa takut itu. Di dalam ayat tadi, innama dzalikum syaitanu yukhawifu awliyahu fala takhafuhum wa khafuni. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Nah, kalau seandainya takut kepada mereka, itu menafikan tauhid. Kalau seseorang yang menakut-nakuti atau menakut-nakuti temannya, makanya hati-hati, jangan macam-macam dalam hidup ini. Itu termasuk bisa menafikan tauhid. Lebih jelasnya gimana? Misalnya, udah dah hidup ini ya cari aman saja, jangan macam-macam, apalagi melawan sesuatu yang kekuatan besar. Udah, yang penting ibadah saja. Ibadah saja kan enak. Sementara dia melihat ada kemungkaran yang sedang merajalela. Dia tergerak untuk ikut nimbrung merubahnya. Tetapi teman-temannya
atau saudara-saudaranya menakut-nakuti dia. Makanya jangan macam-macam. Hidup cari aman saja. Nah, cari aman itu bukan gaya hidup orang beriman. Ya, cari aman itu bukan gaya hidup orang beriman. Orang beriman adalah mengatakan yang hak, mengatakan batil yang batil, sekalipun menabrak kekuatan yang besar. Nah, ketika melakukannya, maka imannya, keyakinannya bertambah. Ketika tidak melakukannya, keyakinannya berkurang, sampai bisa menghilangkan tauhid. Yaitu apabila dia takut sekali, seolah-olah yang memberikan keamanan adalah orang itu, bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang yakin beriman kepada Allah meyakini bahwa hanya Allah yang perlu ditakuti. Nah, begitu sering terjadi di dalam kehidupan kita. Bukan cari aman, tetapi hidup dia kalau hak dikatakan hak, kalau batil dikatakan batil. Nah, khaufus sirri ini yang relevansinya atau konsekuensinya, apakah sesuatu ditakuti yang bisa menghilangkan tauhid, maka seperti takut kepada setan, takut kepada kekuatan yang besar, nah itu dilarang. Hanya kepada Allah lah kita harus takut, yang tadi disebutkan oleh ayat-ayat yang lain. Yang kedua, takut jenis kedua adalah seseorang meninggalkan apa yang wajib atasnya karena takut kepada manusia. Dia tidak mengamalkan yang wajib atas dirinya karena takut kepada manusia. Ya. Ini termasuk haram dan sebuah bentuk syirik kepada Allah yang menafikan kesempurnaan tauhid. Ya. Menafikan kesempurnaan tauhid. Salah satu yang menyebabkan definisi yang kedua ini adalah dalil surat Ali Imran, ya, ayat 173 dan sampai 175. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'adzim. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, yang kepada mereka ada orang-orang yang berkata, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerangmu. Karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab,
Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapatkan bencana apa-apa karena mereka mengikuti keridhaan Allah. Jadi menafikan atau menghilangkan kesempurnaan tauhid kalau takut kepada manusia. Yang pertama tadi, takut kepada sesuatu yang tidak nyata, seperti setan. Kalau ini manusianya benar, misalnya berperang dalam keadaan tidak imbang, jumlah musuh banyak, persenjataannya lengkap. Nah, terus kita punya perasaan, wah, akan kalah nih. Nah, takut kepada manusia bisa menafikan kesempurnaan tauhid. Tidak batal, tidak hilang semuanya, tapi kesempurnaan tauhid jadi hilang. Kalau tadi umumnya ditakuti perkara yang gaib, yang tidak nyata tetapi dianggap nyata, seperti syaitan. Itu bisa menghilangkan tauhid yang pertama. Tapi yang kedua ini tidak menghilangkan tauhid, tapi mengikis kesempurnaan tauhid. Nah, ketika seseorang ditakut-takuti, itu dari jumlah yang besar dalam pertempuran itu, kalau dia mentaati, misalnya kabur dari perang karena takut, itu dalam satu ayat, kabur yang tidak ada alasannya, ma'wahu jahannam, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika tauhid tidak sempurna, pasti ada cabang-cabang syirik yang terjadi pada kita. Naudzubillah min dzalik. Jadi keterangannya adalah dalam sebuah hadis, inna Allah ta'ala yaqulu lil 'abdi yaumal qiyamah, ma manaka id ra'aital munkar an tughayyiru, fayaqul ya Rabb khasyatun nas, fayaqulu iyaya kuntu ahaqqu an takhshawun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada seorang hamba pada hari kiamat nanti, apa yang menghalangimu untuk merubah kemungkaran yang kamu lihat? Apa yang menghalangi kamu untuk merubah kemungkaran yang kamu lihat? Ya. Terus hamba ini menjawab, ya Rabbi, karena takut kepada manusia. Maka Allah menjawab, kamu lebih patut takut kepadaku daripada kepada manusia. Nah, jadi kan dalam sebuah hadis, barang siapa melihat kemungkaran, man ra'a mungkaran falyughayyir biyadi, fa illam yastati fa bi lisani, fa illam yastati fa bi qalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya atau bertindak.
Kalau tidak berani, tidak sanggup karena jumlahnya besar dengan lisannya. Kalau tidak sanggup juga dengan hatinya tidak setuju. Nah, itu disebutkan oleh Nabi SAW masih dalam tahap orang-orang yang beriman, hanya tidak mampu merubahnya. Dikatakan wadzalika adhaful iman. Pengingkaran dengan hati itu tanda kelemahan iman. Kelemahan iman, kalau semuanya kelemah iman, tidak akan berubah kemungkaran itu. Karena ditegakkannya tauhid tidak dengan lemah iman, harus yang kuat. Nah, jadi Allah akan bertanya kepada orang yang melihat kemungkaran tapi tidak merubahnya. Nah, jadi jelas ya. Misalnya lagi, kita tahu kemungkaran, kita enggak merubahnya. Kita akan ditanya, saya kalau lihat kemungkaran ya, misalnya kemungkaran itu adalah seseorang tidak mengamalkan sesuatu yang kita tahu itu kemungkaran, atau mengamalkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Ketika melihat kan kita harus merubahnya, tapi tidak ditegur karena ini orang besar, orang terhormat. Biasanya kita tidak merubahnya kalau orang itu lebih tinggi kedudukannya. Nah, ketika yang melakukan kemungkaran itu lebih rendah dari yang menasihati, maka dilakukan. Nah, dalam tahapan itu ada sesuatu yang kita lakukan merubah kemungkaran, tapi tidak ada kita rubah kemungkaran karena orang itu besar, terhormat. Nah, di bagian ini kita masih ada rasa takut kepada manusia. Ya. Nah, itu namanya kita mencari ridho Allah, kita mencari keridhaan manusia yang mulia itu tidak kita ingkari, tidak kita rubah, tetapi mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itu juga melemahkan tauhid. Yang terakhir, yang ketiga, khauf tabi'i, takut yang manusiawi, yaitu takut kepada musuh, kepada binatang buas dan selainnya. Takut semacam ini tidak tercela. Nah, kepada binatang buas wajar. Tapi ada kalimat takut kepada musuh. Musuh yang besar, ya, wajar kita punya rasa gentar, takut.
tetapi tidak boleh diteruskan, karena dalam peperangan itu yang menentukan kemenangan adalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi dalam perang Uhud ada perasaan gentar, tapi tidak dipegang oleh para sahabat. Dia mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Tapi perasaan takut kepada binatang buas itu tabii, manusiawi. Kita takut kepada ketinggian, takut jatuh, wajar. Manusiawi. Nabi Musa aja takut setelah ada dosanya seorang dia membunuh seseorang karena tidak sengajaan. Cuman terus diingatkan, maka Musa takut. Fa kharaja minha khaifan yataraqab. Maka keluarlah Musa dari kota itu dengan rasa takut dan menunggu-nunggu dengan rasa khawatir. Ya. Jadi takut kepada binatang buas itu tabi'i. Termasuk kepada musuh, rasa gentar kalau musuhnya itu lebih besar, lebih lengkap persenjataan, tetapi tidak diteruskan, yang menyebabkan jadi kabur dari menghadapi musuh. Fala takhafuhum wa khafuni. Inilah larangan dari Allah kepada orang-orang beriman agar jangan takut kepada selainnya. Dan Allah memerintahkan mereka agar membatasi takut mereka hanya kepada Allah, sehingga mereka tidak takut kepada selainnya. Inilah ikhlas yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya dan Allah ridhoi dari mereka. Jika mereka telah memurnikan rasa takut berikut seluruh ibadah kepadanya, maka Allah akan memberi mereka apa yang mereka harapkan dan mereka merasa aman dari ketakutan dunia dan akhirat. Alaihissallahu bikafin 'abdah wa yukhawifunaka billadina min duni wa man yudlillahu fama lahu min had. Jadi jamaah yang berbahagia, kita sudah mengerti ya, rasa takut yang pertama khauful siri, terutama yang tidak terlihat. Seseorang merasakan, wah nanti setan ada apa nih. Ini bisa menafikan tauhid. Terus takut kepada musuh, takut kepada orang, ini bisa merusak kesempurnaan tauhid. Yang ketiga adalah takut tabi'i. Ada rasa takut yang tabi'i, wajar, tetapi takut semacam ini tidak boleh diteruskan. Harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan perasaan takut ini bisa mengangkat seseorang menjadi sangat baik ibadahnya kalau takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ketiga hal ini tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekalipun kepada binatang buas. Dia menghindar binatang buas tapi bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perasaan takut itu sebagai syarat kesempurnaan ibadah. Yang lebih besar apa?
untuk konteks ibadah apa? Kita mesti takut kepada Allah karena kita takut bahwa amal-amal ibadah kita belum diterima. Takut kepada Allah kalau Allah tidak mengampuni dosa-dosa kita. Takut kepada Allah kalau akhir hidup kita berakhirat jelek. Takut kepada Allah kalau kita dimasukkan ke neraka di akhirat kelak. Nah, perasaan takut ini harus kita pelihara. Tidak boleh seseorang meremehkan. Wah, saya sih pasti masuk surga. Enggak ada rasa takut itu. Seorang mukmin harus ada perasaan takut. Tetapi perasaan takut juga tidak terus-terusan takut. Harus ada optimis atau roja atau harapan. Nah, di samping saya takut kepada Allah, tetapi punya harapan. Allah Maha Pengampun. Allah akan memasukkan orang-orang yang berserah diri kepadanya. Nah, dengan itu takut dan roja diharapkan kita memilikinya sampai memiliki cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang berbahagia, itu dari tafsiran menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Baru ayat pertama kita bahas, tapi waktu kita sudah habis. Mudah-mudahan ini memberi gambaran kepada kita, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ala afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.